Oke, buat teman-teman semua ya yang sedang merenovasi rumahnya dan ataupun yang baru berencana akan merenovasi rumahnya dan akan memanfaatkan area teras belakang rumahnya dan akan menambah satu lantai. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi caranya menentukan bentuk atau model tangga serta tata letak agar ruangan tersebut bisa maksimal gitu ya. Jadi posisi tangga tersebut tidak terlalu memakan ruangan gitu. Dan di lantai atasnya itu terlihat lebih luas gitu ya. Jadi tidak terlalu termakan lubang tangganya juga. Karena pada dasarnya yang paling utama harus diperhatikan adalah ketinggian dari anak tangga yang tepat berada di bawah balok ini ya, balok dak atas lantai atasnya ini. Ini untuk yang akan menghemat lantai atas gitu ya. Jadi agar tidak terlalu banyak termakan oleh lubang tangganya ini ya, atau lubang voidnya ini. Jadi ini disesuaikan dari awal agar pada saat naik ini sudah melebihi ketinggian orang dewasa. Jadi itu akan menghemat dak lantai atas ini gitu ya. Oke, ini kita akan fokus pada model dan ukuran tangganya dulu ya. Jadi ini di lahan yang sudah terpotong kamar mandi ya. Jadi ini dari lahannya itu 7 meter, terpotong kamar mandi 2 meter. Jadi sisa ruangan 5 meter kali 3 meter ya. Nah, di sini saya akan fokus menentukan model, posisi tangga, dan ukuran anak tangganya serta jumlah dan ketinggian di setiap anak tangganya. Dan yang paling utama adalah menentukan lubang voidnya ini untuk menghemat dak lantai atasnya ini. Oke, langsung saja kita ke pembagiannya ya. Jadi seperti biasa, kita bagi dulu ketinggian dari 0 lantai bawah ke lantai atas ini ya. Nah, untuk yang kali ini sendiri dari ketinggian 370 ini 3700 mm atau 370 cm ini dibagi 19 dari 0 lantai bawah ke lantai berikutnya dibagi 19 dengan jumlah anak tangga yaitu 18 termasuk bordes ya. 370 dibagi 19 hasilnya yaitu 19,5 atau di sini tertera 195 mm plus minus ya. Dan pembagian ukuran anak tangganya dari ruangan 3 kali 7 meter ya. 5 plus 2 7 ya. Dan ini kurang lebih 3 meter ya. Sudah terpotong kamar mandi 2 meter jadi sisa 5 meter. Nah, bagaimana kita bisa membuat atau membagi anak tangganya agar tidak terlalu memakan ruangan. Jadi kalau anak tangganya ini 30 cm ini otomatis akan terlalu mepet ya dengan kamar mandi. Jadi di sini dari ukuran 5 meter yang tersedia setelah terpotong kamar mandi ini kita buat ukuran anak tangganya yaitu 70 kali 26 cm. Oke ya, 26 kali 70 cm. Kenapa hanya dibuat 26 kali 70? Ya tujuan utamanya yaitu menyesuaikan dengan ruangan yang ada ya. Dan agar dak di lantai atas ini juga lebih luas gitu ya. Pertama-tama kita hitung yang mengarah ke atas dulu ya dari bordes untuk apa? Untuk menyesuaikan karena di sini kita anggap 3 meter ya kurang lebih. Jadi kita harus menyesuaikan agar di lantai atas ini pada saat naik tidak terlalu mepet dengan dinding kalau di sini ada dinding ya. Dari 3 meter
Ini dikurang 2 meter. 2 meter itu total ya, dari bordes ke anak tangga terakhir. Dan dari 2 meter itu kita kurangi 70 cm untuk bordesnya. Bordesnya ini ya, sisa yaitu 1,3 meter atau 130 cm atau 1300 mm. Dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya itu 26. Atau di sini tertera 260 mm. Kita membutuhkan lubang void yaitu 2 meter di dak lantai atasnya ya. Dan dari bordes menuju ke lantai bawahnya ini dari 5 meter ini ya. 5 meter dikurangi 70 cm. Ini yang mengarah ke atas sudah ada 7 ya, 7 plus bordesnya. Nah, jadi kita masih kurang anak tangga yaitu 11. Jadi caranya 26 cm kali 11. Hasilnya yaitu 286 cm atau di sini tertera 2860 mm. 2860 mm ditambah 700 mm hasilnya yaitu 3560 mm atau 356 cm. Jadi dari 5 meter ini masih ada sisa kurang lebih 1440 mm atau 144 cm. Jadi masih cukup ruang ya, jadi nggak terlalu sempit gitu. Kalau mau naik tangga ataupun mau masuk ke kamar mandinya nggak terlalu sempit ya. Dan untuk lubang voidnya sendiri ini nggak sampai 3560 mm ya, nggak sampai 356 cm. Jadi sebutuhnya kita lihat di gambar yang ini. Nah, jadi lubang voidnya ini sendiri nanti dibuatnya kurang lebih hanya seperti ini ya. Jadi seukuran anak tangga yaitu 70 cm dan ditambah 130 cm atau 1300 mm. Jadi hanya membutuhkan kurang lebih 2 meter ya. Karena dari posisi 2 meter itu ketinggian posisi anak tangga di bawah balok ini sudah melebihi ketinggian orang dewasa, yaitu antara 2037 mm atau 203,7 cm sampai 223,2 cm atau 2232 mm. Jadi ini udah melebihi ketinggian orang dewasa ya. Jadi naik terburu-buru pun, naik turun terburu-buru pun ini sudah nggak khawatir membentur balok ini ya. Oke, dan di dak lantai atasnya pun tidak terlalu banyak termakan ya oleh lubang voidnya ini. Jadi dengan pembagian seperti ini, permukaan bagian bawah di bagian bordesnya ini masih didapat ketinggian kurang lebih 2142 mm atau 214,2 cm. Jadi ini masih tinggi juga ya. Kalau nanti teman-teman berencana di sini akan dijadikan dapur, ini masih bisa ya untuk masak. Yang penting ini pada saat bersih-bersih tangga ini nggak ada kerikil atau sampah yang jatuh ke masakannya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ini diproteksi dengan menggunakan partisi ya, partisi gipsum. Dan ini kalau tangganya ini dibuat menggunakan tangga besi, ini kalau bisa ini di plafon ya, di cover menggunakan partisi gipsum ataupun GRC board, terserah ya. Yang penting pada saat kita bersih-bersih di area tangga ini nggak ada sampah yang jatuh ke kompor ataupun BCP yang ada di bawahnya tersebut. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi buat teman-teman yang berencana memanfaatkan area belakang rumahnya dan akan berencana membuat tangga dan menambah lantai dengan ketinggian kurang lebih 3,7 meter dan ukuran ruangan seperti ini,
Silahkan ya mengikuti cara pembagian yang saya bagikan ini agar ruangan yang ada di rumah teman-teman itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Oke, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya ya dengan cara yang sama seperti Anda mendukung channel-channel lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.